Ya udah kalian tinggal jalanin hidup kalian. Buat apa kalian bolak-balik ke gue? Misalnya ya, terapi gue misalnya murah deh 500.000. Kalian datang ke gue bolak-balik, gue cuma ajarin logika, suruh cerita. Terus kalau misalnya gue cuma kasih obat. Kapan kalian mau sembuh? Kapan kalian mau sehat? Kapan organ kalian prima? Kapan otak kalian pinter? Lebih baik kalian bayar gue mahal sedikit, tapi datang ke gue tuh nggak seumur hidup. Cuma beberapa kali doang, abis itu udah kalian kejar masa depan kalian. Karena gue nggak suka habisin waktu orang, gue nggak suka ngabisin uang orang untuk sesuatu yang tidak pasti. Kalau gue bilang gue udah diagnosa penyakit lu, oke, lu perlu 3 kali terapi, ya udah 3 kali terapi. Autoimun 7-8 kali terapi. Marsi juga kekuras energi untuk nyembuhin orang, capek nyuruh orang baik bolak-balik ember. Betul, Aini, I miss you loh Aini. Banyak banget yang kena mental, banyak banget. Tahu nggak kenapa banyak yang kena mental di Indonesia? Karena pola asuh keluarga. Ya, Kak, terapi perbaikan hormon bisa. Tuh, kalian tebus obat aja 1,5 juta. Obat pasti naik dosis. Ya, kalau kalian ketergantungan obat, kalian pasti tebus terus obatnya. Terus kalian gak kasihan ginjal kalian gak kasihan lambung kalian gak kasihan saraf kalian kalau udah ketergantungan antidepresan pasti lemot, pasti lemes, pasti. Gue kasih tahu ke kalian ya cara kerja antidepresan. Gue tuh dulu sekolah biomed, jadi gue tahu efek samping semua obat. Gue ngomong ini bukan asal bacot ya, gue ngomong ini karena gue udah sekolah. Obat antidepresan ya, atau antidepresan atau obat penenang itu fungsinya memelankan detak jantung sehingga suplai oksigen itu nggak banyak ke tubuh, jadi lu bisa ngantuk, bisa tidur, bisa nggak emosi, bisa diam. Tapi kalian mikir gak kalau otot jantung kalian tiap hari lu paksa untuk memelan, untuk tidak memompa suplai oksigen yang cukup ke dalam tubuh sehingga lu bisa tidur? Kasian nggak jantung kalian? Kasian nggak pembuluh darah kalian yang nanti menyempit karena apa? Darah yang mengalir menjadi sedikit. Kasian nggak otak kalian yang sebenarnya lagi butuh oksigen tapi nggak cukup? Akhirnya kalian lemot, lama-lama bego, lama-lama suka hilang ingatan. Kalau kalian cuma mau nanya-nanya lewat WhatsApp, silahkan. Enggak harus, harus terapi. Enggak, silahkan kalian tanya-tanya. Ini kan untuk mencerahkan kalian juga ya, untuk kasih kalian pencerahan, terapi di gue seperti apa sih. Kalian bisa minta manajer gue juga untuk kirim ke kalian video terapinya seperti apa. Jadi kalian punya gambaran. Jadi kalian juga punya gambaran biayanya untuk penyakit kalian nih. Sekian harganya, berapa kali terapi. Supaya apa? Nanti kalau kalian butuh, kalian ada uangnya, ya kalian ada rezekinya dicukupin sama Tuhan, kalian bisa terapi sama gue, gitu. Tuh, yang terapi sama gue tuh di sini udah banyak. Eleven pernah terapi sama gue, Marisa pernah terapi sama gue, Aini pernah terapi sama gue, si Cici Ala pernah terapi sama gue, yang namanya Vidya juga udah pernah terapi sama gue. Kalian bisa tanya mereka kayak gimana. Dan mereka ini yang terapi sama gue keluhannya beda-beda ya. Ada yang keluhan liver, ada yang keluhan hormon, ada yang keluhan masalah psikis, ada yang keluhan autoimun, macam-macam. Ada yang keluhan haid, si Roselat alias Cici Ala tadi itu keluhannya dia kalau sekali mens tuh banyak banget nonstop. Selesai terapi sama gue, memelan mensnya langsung. Gitu. Ci, kalau tidur tangan selalu di kepal, kenapa ya? Lu lagi ini kali nyembuhin emas kali. Jangan nanya gue kayak gejala lu cuma satu, terus gue gimana alisanya dong sayang. Obatnya tiap datang tambah dosisnya, betul, tiap datang tambah dosis. Tuh Marisa autoimun, ginjal masalah, psikis, anak 3-3-nya terapi sama gue. Aini keluhannya hampir semua. Tuh Aini mah ngeborong. No, Aini sama Marisa tuh borong penyakit loh. Tanya deh sama mereka, ribet gak terapi sama gue, coba. You're right. Di WhatsApp aja. Ya. Oke, mau buat hormon kamu bisa WhatsApp. ADHD bisa sayang, apalagi sayang. Tuh, Ci, aku disuruh datang si Clans 85.
Ci, aku disuruh datang sebulan 2 kali sama psikiaterkus. Kayak datang 1 juta udah keluar obat. Sekarang gue tanya sama Clans 85 ya. Tolong dijawab, masih ada nggak di sini orangnya ya? Tunggunya. Kalau jerawat bisa. Clans 85 nyaut oi. Kiu. Terapi di gue itu kalau lu mau bilang mahal sih enggak. Soalnya lu nggak perlu seumur hidup ketemu gue. Ya terserah lu sih, kalau lu mau datang yang kayak datang 500, 700, 1 juta tapi seumur hidup, menurut lu itu nggak mahal ya nggak apa-apa. Waduh, obat lu berat ya, Pro Hyper, Riklona, Divalpi. Hey, obat Pro Hyper sama Riklona aja itu bisa bikin emosi lu kayak roller coaster. Jangan ya, stop ya. Pro Hyper dan Riklona ini obat berat. Marsi, fans number 1 itu. Keluhan jerawat bisa. Jangan lupa istighfar. Istighfar gue. Adeko skizofrenia, obat rutin di dokter syaraf 1 juta per bulan. Sembuh nggak ada lu, coba gue tanya. Enggak kan? Kenapa ada lu nggak sembuh? Karena dokter itu berharap obat nih menyembuhkan. Sekarang gue tanya sama kalian ya. Mau yang seumur hidup terapinya cenah. Nggak bisa say. Gila loh, berat banget lu dikasih obatnya. Konsultasi berapaan Ci? Nanti bisa langsung tanyakan ke WhatsApp ya, nomor WhatsApp ya. Gini, tadi ada yang bahas masalah obat. Nih gue kasih tahu ya. Obat itu bukan fungsinya untuk menyembuhkan. Kalian baca ya, di obat manapun fungsinya adalah untuk meredakan, untuk membantu meredakan, tapi tidak mengobati. Walaupun si obat ini untuk meredakan gejala-gejala kita, itu tidak bisa dipakai seumur hidup. Kalian lihat BPOM. BPOM bahkan tidak memperbolehkan produsen obat untuk menulis apa? Obat fungsi yang mengobati. Nggak ada, kalian baca aja di label penggunaan ya. Obat ini cuman hanya sebagai pembantu supaya kita bisa merasa enakan, supaya kita tenang, kemudian kita bisa istirahat. Oke? Kalau kalian mau benar-benar sembuh, ini kalian juga harus sehat dulu ya. Konsulnya daerah mana Tebet? Ya kalian ini harus sehat dulu. Oke? Pikiran bisa jadi sumber penyakit loh. Pikiran juga bisa jadi obat ya, penyembuh penyakit loh. Tergantung lu maunya yang mana. Jangan ngomong inner child ya, trauma masa kecil aja please. Aku pasien CC udah dikasih jadwal. Oh iya loh, badanku tiap hari gatal-gatal. Gimana caranya? Kata siapa? Menurut penelitian skizofrenia tidak bisa disembuhkan. Nanti kalau ada lu mau sembuh, lu chat ke nomor manajer gue kirimin video orang skizo sembuh. Kaget banget, pas sebulan lalu 700.000, sekarang 1,5 juta. Harga dokternya 350.000 tuh kan. Gitu. Pikun bisa sembuh? Bisa. Demensia bisa. Gee, can you explain about your major and study? Wanna be like you in the future? I studied biomed. I learned neurologist. Kak, aku lagi ada apa ya? Aduh, cepet banget nih. Kak, aku haid 4 bulan gak berhenti. Bisa normal lagi gak ya? Bisa. Kak, aku ngerasa mental aku gak baik-baik aja, tapi aku gak tahu kenapa. Nanti gue akan bantu lu diagnosa. Sama gue itu, gue akan Clans, aku dapat pencerahan setelah ikut live Cimarsi ini. Awalnya aku kira bakal seumur hidup terapi obat-obatan. You gotta stop the medicine, you gotta stop the pills. Stop taking pills. Muncul gatal-gatal di badan itu, ya, kalau lagi stres, itu ditandakan gatalnya tuh dari dalam. Bisa online, ya, lewat video call. Gue banyak pasien di luar negeri juga, mereka selalu semuanya online dan lepas obat.
lepas obat. Halo Kak Marsi, halo Ibu Fitri, Ci, aku udah WA, iya ntar manajer gue bales. Halo Ibu Fitri, Ci lu pernah stres? Gue itu dulu anak autis. Udah seminggu saya tidak bisa tidur malam hari, tidur pas pagi. Ya udah harus terapi. Doain aku ada rezekinya ya. Gue doain kalian semua yang ada di sini dicukupkan rezeki dan waktunya sama Tuhan supaya bisa terapi. Ya, kalaupun belum dicukupin, gue doain kalian jaga kesehatannya, ditambah karunianya dan rahmatnya sama Tuhan, supaya kalian baik-baik aja bisa handle semuanya dengan kepala yang lebih clear. Pengen banget lepas ngehalu, terapi lah. Kak, cara rambutnya subur dong kayak kakak. Jangan stres. Ci, aku suka banget kalau dengerin Cici, dengerin dah. Bayarnya itu bukan setiap kali lu ketemu gue ya. Misalnya nih ya, lu menderita yang namanya, yang orang-orang sekarang ngomong anxiety disorder. Terus gue bilang, lu hanya butuh 2 kali terapi. Ya udah lu bayar paket yang buat anxiety disorder 2 kali terapi, udah selesai. Bukan bayarnya per kali dateng. Gua sistemnya beda ya sama yang ada di luar sana. Gua akan memaketkan terapi kalian, jadi berapa kali sama gue biar bisa sembuh. Udah, itu yang lu bayarkan. Jadi gak ketemu gue seumur hidup, karena gue juga bosen ngurusin hal yang sama berkali-kali. Gue maunya kalian cepet mental breakdance. Mental breakdance. Kalau kalian nanya gue harganya berapa, ini itu berapa, bla 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 bla, langsung aja chat di WhatsApp. Kalau OCD itu karena apa? Karena orang tua lu yang terlalu mengatur. Bisa sembuh gak? Bisa. You don't need pills with me. I will not prescribe you any pills. Okay? Terapinya tidak menggunakan pil. Gua tidak akan meresepkan pil karena gue pengen, oh bisa. Terapi gimana Ci? Hipnoterapi? Enggak, 100% sadar. Ci, nomornya mana? Itu, lu klik aja profil gue. Karena gue gak bisa pin komen. Atau kalian ini aja deh, di bom aja 0811 pak gitu terus aja. Marisa. BPD ADHD, inget ya, orang kalau udah BPD dia tidak mungkin ADHD. Tapi itu bisa dibenerin gini. Kalau lu kecilnya ADHD, tumbuh besar pasti jadi BPD. Oke? Jadi nggak ada satu orang pun, ini kalian juga harus tahu ya. Kalian harus tahu ya. Jangan dibego-begoin sama si para ahli di luar itu. Ingat, satu orang hanya bisa menderita satu penyakit mental. Tidak bisa misalnya dia diagnosa lu BPD terus dia bilang lu ADHD. Enggak bisa. Karena apa? Lu BPD akarnya dari mana ADHD misalnya. Terus ada lagi yang bilang gini, oh kamu OCD terus kamu depresi berat. Semua orang yang menderita yang namanya keluhan mental pasti depresi berat. Jadi kalian jangan down ya. Kalian jangan down berpikiran bahwa anjing penyakit gue banyak banget gitu. Enggak. Oke, itu orangnya ngada-ngada. Masih kan ada yang tanya cerita tentang autis dulu kayak gimana? Kayak nanti dibikinin VT. Ntar kalau gitu ya? kalau biar nggak ngulang-ngulang cerita. Iya, biar nggak ngulang cerita, nanti gue bikin di VT-nya aja. Hyperthyroid bisa lewat terapi, bisa sayang, bisa. Pinter nih cewek ember. Nanti gue ceritain autisnya di VT ya. Apakah ada background psikolog, psikiater? Gue backgroundnya dokter otak. Otak sapi. Otak udang. Nah, gue backgroundnya biomed. Terus gue di training oleh dokter otak. Jadi gue tahu si fungsi otak ini ke kesehatan kita. Pengaruh psikologis ke otak kita, ke kesehatan kita, itu semua gue hafal. Oke, kenapa gue bisa bilang gue bisa diagnosa lebih mendalam dan lebih cepat dibanding yang lainnya? Karena gue udah pernah sakit mental. Gue tahu kalian ngerasa apa. Gue tahu gerak-gerik nih orang kalau dari cara dia makan atau dari lifestyle-nya dia. Gue tahu penyakit dia apa. Karena gue merhatiin, gue pelajari lifestyle orang yang kena penyakit mental. Jadi gue nggak perlu belajar textbook. Kenapa? Textbook itu nggak akan kasih kalian apapun. Oke? Jadi kalau lu mau benar-benar bisa diagnosa orang, pelajari dulu penyakit ini
menghasilkan lifestyle seperti apa gitu. Ingat ya, walaupun penyakit lo dan temen lo misalnya sama, tapi lifestyle berbeda, background berbeda, itu akan menghasilkan perilaku yang berbeda juga. Jadi gue punya indikator sendiri. Gue tinggal tanya lu 3 pertanyaan, itu gue udah tahu lu sakit apa gitu loh. Jadi kan gak lama. Dan lu gak perlu cerita sama gue kayak, oh masa lalu kayak gimana, apa yang bikin sakit, apa ini, apa itu. Korek-korek trauma lo, korek-korek privacy lu, gue gak akan lakuin itu. Karena apa? Capek cerita di lu, yang ada lu down duluan gitu. Gue gak suka tahu privacy orang. Apanya license apa? Serem apa? Mana sih Bang Jago? Gue biomed. Ci, gue OCD and my parents gak suka ngatur kok. Itu gimana? Nanti gue akan kasih lu diagnosa, ya, dimana lu bisa flashback ke masa lalu. Bukan suka ngatur yang diktator ya, bukan, tapi mengarahkan. Oke? Nanti kalau misalnya Caca WhatsApp aja, nanti akan dikirimkan diagnosa tentang OCD-nya lu. Jadi lu bisa baca, bisa flashback. Parents yang ngatur itu, dia bukan bukan macro managing, dia juga bukan diktator ya, tapi lebih ke micro managing. Nah, nanti akan dijelaskan semua di sana. BPD biasa karena apa? Lah ini PSI kok nanya. BPD karena pertama, dari kecil ya dikerasin. Kedua, sexual abuse, physical abuse, verbal abuse. Oke, ketiga, sering dibanding-bandingin sama saudaranya atau sama temannya atau sama keluarga yang lainnya. Anggota keluarga misalnya, dia ngerasa bapak ibu gue ada nih, tapi kok bokap gue kayak nggak ada ya. Yang pernah kena penyakit mental bisa autis atau ADHD. Umur mundur 5 tahun. Ci Yuda apa? Waduh, fix gadungan cenah. Ci, suami habis operasi PCH, pembuluh darah 1,5 tahun yang lalu. Sampai sekarang sakit kepala 24 jam, bisa terapi gak? Kenapa kalau aku makan di tempat umum malah berkeringat? Maksudnya? Aku nggak sekolah di Indonesia, Ibu Eva. Iya, gue sempat FYP yang bawa motor, beli motor gak bisa dibawa. Temen kakak yang sering posting kakak, aduh siapa Tita? Mental hancur, hidupku hancur. Skizofrenia bisa nggak? Bisa. Kok gue kalau baca komen, tunggu. Untuk anak 10 tahun bisa tips hilangin dendam. Aduh, tunggu. Gue gak mampu baca semuanya. Sekali scroll, kepencet ke bawah lagi, teret gitu. Ntar ya. BPD itu apa? Borderline personality disorder. Kepencet mulu, bentar. Iya, Hani udah dijawab. Ci, cara hilangin trauma parah gimana? Terapi. Kenapa takut jarum suntik? Itu penyakit. Takutnya kayak gimana dulu? Kalau takutnya biasa aja, semua orang kayaknya juga takut jarum suntik deh. Kalau yang suka jarum suntik itu kayaknya agak lain. Kamu mualaf ya? Bisa gak anakku ikut terapi? Bisa. Hamtaro tidur. ADHD ada yang hyperaktif, ada yang inaktif. Anak ADHD itu ciri khasnya ya, nggak bisa diem, pasti. Terus kalau diajak ngomong, nggak bisa dua arah. Kayak, ya udah lu ngomong aja, dia mah buang-buang mata ya. Itu yang biasa dikira sama orang autis, padahal bukan. ADHD. Sembuhin LGBT, ada sih yang pada terapi. Kayak mimpi pada sakit mental, dulu gue hidupnya happy banget. Sekarang gini ya, mental itu membunuh harapan hidup lo. Mental itu membunuh mimpi-mimpi lo. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini udah mengganggu segi psikisnya, kalian pernah diperlakukan nggak adil
Jadi dan kalian suka kebingungan. Apalagi kalau kalian udah sering ngerasa khawatir akan suatu hal, overthinking, kesepian gitu. Ya, kenapa masih susah belajar meskipun sudah minum obat ADHD? Karena obat antidepressant itu merusak sistem saraf lo. Makanya otak lo itu kerjanya nggak maksimal gitu loh. Jadi mikirnya lemot gitu. Jakarta di mana? Jakarta Selatan. Di Tebet. Aku mau sembuhin luka masa kecilku karena sering dipukul dan direndahkan orang tua. Inilah masalah, kayaknya 60% dari pasien gua menderita masalah trauma masa kecil, sering dipukul, direndahkan orang tua, dibanding bibit borderline personality disorder tuh di sana. Bedanya autis sama ADHD. Gini, ADHD itu gangguan fokus ya. Kalau autis itu ya, dia gangguan pada sistem sensorik dan motorik. Oke? Terus autis ini ada kelainan di beberapa bagian otaknya. Ada yang satu, ada yang dua. Kalau gue kelainan di bagian batang dari otak kecilnya. Beda jalur, beda jurusan gitu. Kalau ADHD sama autis. Kayak gini, kayak lu nanya batuk sama pilek bedanya apa gitu loh. Ci sering lupa, susah fokus, gak fokus, suka sedih tanpa sebab, biasanya karena apa? Ya, itu namanya depresi. Sebabnya banyak ya. Ci, kalau LGBT apakah salah dan bagaimana cara menyikapinya? Gini, kalau ngomongin salah atau benar dari masalah keagamaan, pasti salah karena manusia diciptakan berpasang-pasangan laki-laki perempuan. Tapi balik lagi ya, orang kalau LGBT ini dia kan tidak memilih untuk lahir dengan keadaan seperti itu, ya enggak? Ya kalau misalnya lo dalam kelompok LGBT terus lo pengen sembuh, ya lo bisa mencoba untuk sembuh. Orang lain juga sebenarnya nggak boleh yang ngejudge yang namanya, ih dia bencong, ih dia banci, dia lesbi, dia homo, bla 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 bla. Nggak boleh. Mereka nggak memilih untuk terlahir seperti itu. Cuman ya kalau misalnya lu bisa merubah keadaan lo, akan lebih baik lagi. Jadi kalau mau haid lebih sensi PMS itu nggak perlu. Kalau misalnya orang mau haid yang namanya lagi PMS ya, jadi lebay, jadi sensi, itu kan normal, wajar. Maksudnya gangguan psikologis apa? Psikologis bisa nurun ke anak, nggak bisa. Nurunnya lewat mana? Ketika lu hamil. Ini harus hati-hati ya buat ibu atau calon ibu atau kalian cewek-cewek yang pengen program hamil. Kalian harus tahu bahwa ketika kalian hamil itu kan ada plasenta ya, apa namanya, tali ari-ari ya. Iya. Nah, semua pendaman emosi kalian, pendaman batin kalian itu akan ngalir ke si anak ya, ke janin kalian lewat plasenta. Jadi sebelum kalian hamil ya, perbaikilah psikis kalian dulu sebelum kalian program bayi tabung dan lain sebagainya. Kan kalian mungkin mikir, kok gue susah hamil ya. Sebenarnya bersyukurlah ketika lu belum dikaruniakan. Mungkin ada beberapa bagian dari diri lu yang harus lu perbaiki dulu, kemudian lu baru bisa punya anak. Kenapa? Kalau misalnya lu nya udah bener, udah bagus gitu ya, fisik, mentalnya udah bagus, udah sehat, lu akan bisa lebih mendidik anak lu dengan cara yang lebih baik gitu. Ya nggak usah minum obat ADHD, jangan ya.